Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi tetap ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan, khususnya PT Surya Asa Perkasa Tbk dengan kode saham ESSA. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Surya Asa Perkasa Tbk atau biasa disebut ESSA merupakan salah satu perusahaan energi yang cukup unik di Indonesia. ESSA memiliki dan mengoperasikan kilang LPG domestik terbesar milik swasta di Indonesia. Fokus bisnis utamanya adalah pemurnian dan pengolahan gas bumi untuk menghasilkan LPG, campuran propen dan buten, serta kondensat. Kapasitas produksinya mencapai 190 ton per hari LPG dan sekitar 500 barrel per hari kondensat. Fasilitas ini berlokasi di sekitar Palembang, Sumatera Selatan. Dengan bisnis ini, ESSA berperan penting dalam mendukung swasembada produk gas hilir di Indonesia, sehingga tidak hanya menjadi perusahaan profit-oriented, tetapi juga strategis bagi energi nasional. Selain LPG, ESSA juga melakukan diversifikasi bisnisnya ke sektor kimia dan amoniak melalui anak usaha PT Panca Amara Utama, PAU, dengan kapasitas produksi 2.000 ton amoniak per hari. Proyek ini menggunakan teknologi hemat energi sehingga bisa bersaing secara global. Struktur anak usaha. ESSA memiliki beberapa anak usaha yang mendukung kinerja keuangannya, antara lain PT ESA Chemical Indonesia, jasa konsultasi bisnis dan manajemen, total aset 517 juta US dollar, kepemilikan 100%. PT Oxpiras Basya Pratama, fokus penjualan gas mentah lebat pipa, aset tercatat 0, kepemilikan 100%. PT ESSA Sustainable Indonesia, konsultasi bisnis, berdiri 2024, aset 12 juta US dollar, kepemilikan 99,99%. PT Panca Amara Utama, pabrik amoniak, aset 517 juta US dollar, kepemilikan 70%. PT ESSA SFA Makmur, industri kimia dasar dari hasil pertanian, aset 11 juta US dollar, kepemilikan 62%. Dari sini kita bisa lihat, bisnis ESSA tidak hanya LPG, tetapi juga mulai merambah ke sektor kimia dan amoniak yang berhubungan erat dengan pupuk dan kebutuhan industri. Struktur pemegang saham. Mari kita lihat pemilik saham utama ESSA. Masyarakat non-warkat 54,06% atau sekitar 9,31 miliar lembar saham. Garibaldi Thohir, Boy Thohir 14,55% atau 2,51 miliar lembar saham. PT Akraya Internasional 7,84% atau 1,35 miliar lembar saham. Theodore Permadi Rahmat 7,16% atau 1,23 miliar lembar saham. Cender Vinod Laroya 16,38% atau 2,82 miliar lembar saham. Jadi selain dikuasai publik, ESSA juga dikendalikan oleh nama-nama besar yang sudah sangat terkenal di dunia bisnis Indonesia, seperti Boy Thohir dan Theodore Rahmat. Kinerja laporan keuangan. Pendapatan dan laba. Dalam 12 bulan terakhir atau TTM, revenue 4,623 triliun rupiah, gross profit 1,512 triliun rupiah, EBITDA 1,859 triliun rupiah, net income 634 miliar rupiah. Artinya margin laba bersih sekitar 9,88% yang cukup solid untuk perusahaan energi dan kimia. Neraca keuangan. Kas 1,761 triliun rupiah. Total aset 10,371 triliun rupiah. Total liabilitas 1,48 triliun rupiah. Ekuitas 6,833 triliun rupiah. Total utang 613 miliar rupiah. Net debt minus 1,148 triliun rupiah. Artinya, kas perusahaan jauh lebih besar daripada utangnya. Ini adalah salah satu highlight positif dari ESSA. Neraca sangat sehat. Arus kas. Cash from operations 1,823 triliun rupiah. Cash from investing negatif 235 miliar rupiah. Cash from financing negatif 1,753 triliun rupiah. Maka kita bisa cari free cash flow 1,702 triliun rupiah. Free cash flow yang besar ini memberi ruang bagi perusahaan untuk investasi sekaligus membayar dividen. Profitabilitas dan pertumbuhan. Gross profit margin 23,28%. Operating profit margin
16,95%, net profit margin 9,88%. Namun jika dibandingkan year on year, kinerja Q2 2025 melemah, revenue turun 10,88%, gross profit turun 35,47%, dan net income turun 34,01%. Jadi meskipun perusahaan sehat, ada tanda bahwa pertumbuhan sedang melambat, mungkin karena harga amonia global turun atau penurunan permintaan. Dividen, ESSA dikenal cukup konsisten membagikan dividen. Tahun 2021 Rp5, tahun 2022 Rp45, tahun 2023 Rp5, tahun 2024 Rp10. Untuk tahun buku terakhir, ESSA membagikan Rp10 per saham dengan payout ratio 35% dan dividen yield 1,77%. Artinya perusahaan tetap menjaga keseimbangan antara ekspansi dan memberikan keuntungan ke pemegang saham. Valuasi. Mari kita lihat valuasi sahamnya. Market cap Rp9,733 triliun. Enterprise value Rp10,646 triliun. PER TTM 15,34 kali, lebih tinggi dibandingkan median IHSG yang 8,92 kali, PBV 1,42 kali, EV per EBITDA 5,73 kali, ini masih cukup menarik. PEG rasio 0,43 kali menunjukkan saham undervalue jika growth bisa dipertahankan. Solvabilitas dan efisiensi. Current rasio 3,08, quick ratio 2,50, debt to equity ratio 0,91, Admensi score 8,11, risiko kebangkrutan sangat rendah, interest coverage 10,45 kali, sangat aman. Dari sisi efisiensi, ROE 9,29%, ROA 6,12%, dan ROCS 11,34%. Angka ini memang tidak setinggi perusahaan tambang batubara atau bank, tetapi cukup stabil untuk perusahaan energi dan kimia. Kesimpulan analisa. Jadi apa yang bisa kita simpulkan tentang ESSA ini? 1. Fundamental cukup solid. Kas besar, hutang rendah, free cash flow tinggi. 2. Bisnis strategis. LPG dan amoniak punya peran penting bagi ekonomi Indonesia. 3. Ada tekanan pertumbuhan. Penurunan pendapatan dan laba year on year menjadi perhatian. 4. Valuasi moderat. PER lebih tinggi dari median IHSG tetapi EEV per EBITDA masih cukup menarik. 5. Dividen stabil meski yield belum tinggi. Dengan profil seperti ini, ESSA lebih cocok untuk investor yang mencari perusahaan energi terdiversifikasi dengan fundamental sehat, meski bukan pilihan untuk dividen tinggi atau pertumbuhan cepat. Terima kasih sudah menonton analisa panjang ini tentang PT Surya Esa Perkasa Tbk atau ESSA. Kalau menurut Anda, apakah ESSA ini layak jadi saham koleksi jangka panjang atau lebih cocok untuk trading jangka pendek? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan dari channel Saham Cuan.